Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 6 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruslan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan nomor peserta 2015 08989 316. Saya adalah seorang guru swasta di SMK Yasbam Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Oke. Sebelumnya diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, seperti semangat pertemuan sebelumnya, kita bisa bertemu kembali pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Untuk pertemuan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh Anip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya akan kita lakukan pemeriksaan kehadiran untuk mengetahui jumlah peserta yang hadir pada kelas pagi hari ini. Untuk yang pertama, Aditya Al-Nur Ibad. Oke, hadir. Siti Nur Aini. Siti Tazkiyatun Nisa. Fikar Raga Kelana. Oke. Jadi untuk pertemuan pada hari ini, dari total jumlah 34 siswa yang tidak hadir, 1, 2, 3, 4, 5 orang. Sakitnya 3, izin 1, alpanya 1. Oke. Untuk selanjutnya ada pertanyaan. Di antara semuanya di sini, apakah punya WhatsApp? Ya. Punya Facebook? Ya. Oke. Pada saat kalian membuka Facebook, pernah tidak menjumpai teman-teman kita di Facebook atau orang lain di Facebook yang ngirim spam atau ngirim hal-hal yang negatif? Pernah. Kira-kira kenapa teman kita bisa seperti itu? Kenapa? Karena akunnya tidak punya privasi, sehingga akunnya mudah diretas. Oleh siapa? Cybercrime, oleh orang lain gitu ya. Jadi akunnya itu diambil alih sehingga dikirim-kirim hal-hal yang seperti itu. Pernah kejadian seperti itu? Kalian sendiri pernah mengalami hal seperti itu? Oke, mudah-mudahan lain kali tidak mengalami hal seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan menjawab 5 pertanyaan untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai materi hari ini. Silahkan dibuka linknya, kamu bisa lihat di layar. Nah ini ya.
Kamu silahkan buka Google Chrome di komputer yang kamu gunakan. Kemudian ketikkan alamat berikut bit.ly garis miring pretest MJT 3. Di situ akan tersedia soal sejumlah 5 soal. Kemudian silakan dikerjakan. Oke, udah semua ya setelah diperhatikan. Baik, kita akan lanjutkan. Udah semua kan? Oke. Setelah mengerjakan 5 soal tadi, sekarang fokus ke depan. Fokus ke depan. Kita biar semakin fokus untuk mengawali pembelajaran kali ini. Kita ada games 1 menit atau 2 menit yang akan kita lakukan hari ini untuk mengasah kefokusan kita pada pertemuan hari ini. Gamesnya seperti ini. Oke. Jika disebutkan pagi, kamu tepuk tangan berapa kali? 1 kali. Kalau disebutkan siang berapa kali? 2 kali. Kalau disebutkan sore 3 kali. Kalau disebutkan malam tepuk tangan setengah alias tidak sampai bersuara. Kita coba, kita mulai. Siap-siap tangannya. Pagi. 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 Siang. Malam. Malam itu tidak boleh bersuara alias tidak dikenakan tepuk tangannya. Kita ulang lagi. Pagi, malam. Ulang kembali. Pagi, pagi, siang, malam. Terima kasih. Sepertinya sudah mulai fokus ya. Tadi dari yang banyak makin sedikit. Untuk selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya itu pernah dibagikan modul atau bahan bacaan mengenai sistem keamanan jaringan, ancaman atau serangan apa saja yang bisa menyerang kita di dunia internet, penyebabnya apa saja, dampak atau akibat, dan cara mencegahnya. Itu pada pertemuan sebelumnya sudah diberikan modul tersebut. Tinggal kamu baca kembali, pahami kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan pada pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini kita harus mampu untuk menguraikan ancaman atau serangan apa saja pada sistem keamanan jaringan pada kehidupan sehari-hari. Kira-kira pada saat kita berinternet atau pada saat kita menggunakan PC, kira-kira ada ancaman atau serangan apa sih yang mungkin bisa kita dapat? Selanjutnya, silahkan kamu perhatikan ke layar. Akan ditayangkan sebuah video mengenai keamanan jaringan atau istilah kerennya cyber security. Gitu. Silakan disimak, kamu perhatikan ke layar. Video ini bersumber dari YouTube. Silahkan perhatikan ke depan, simak baik-baik. Apa itu cyber security? Cyber security adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi sebuah perangkat, jaringan, program, dan data dari sebuah serangan atau akses ilegal. Mengapa cyber security penting? Internet Watch memperkirakan porsi pengguna internet di dunia 64,2% populasi pada kuartal pertama tahun 2021. Dari video yang kalian simak tadi,
itu kan menjelaskan cyber security itu seperti apa, bagaimana cyber security itu bekerja di kehidupan kita, dan ancaman-ancaman seperti apa yang bakal menyerang kita pada saat kita melakukan interaksi di internet. Nah, sekarang dari video yang barusan dijelaskan, yang ini, nah, kira-kira apa sih pentingnya keamanan jaringan atau cyber security pada kehidupan kita? Kenapa? Untuk melindungi informasi pribadi. Oke, betul sekali. Untuk melindungi informasi pribadi kita supaya data-data pribadi kita tidak diambil oleh orang lain. Untuk selanjutnya akan dibagikan sebuah kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang secara heterogen, ada laki-lakinya, ada perempuannya, kemudian berdasarkan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Nah, kelompok ini sudah dibuat sebelumnya. Nanti kamu lihat ke layar, kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya. Kamu perhatikan ke sini. Untuk kelompok 1, ada Firman Muslimin, Siti Tadkiyatun Nisa, Muhammad Rifki Son Haji, Pika Raga Kelana, Muhammad Bima. Nanti duduknya di sini. Oke. Terus kelompok 2 ada Muhammad Radit, Siti Nur Aini, M. Arif Rahman, Nopi Saskia Putri, Ripa Raharja. Duduknya di sini. Kemudian silahkan sekarang ke kelompoknya masing-masing. Sekarang kita sudah duduk di kelompok kita masing-masing. Untuk selanjutnya, setelah ini akan diberikan lembar kerja peserta didik per masing-masing kelompok. Nah, dengan kasus-kasus yang berbeda. Misalkan untuk kelompok 1, itu untuk kelompok 1 ini menganalisis email. Kira-kira di kelompok 1 ini jenis serangan apa sih yang bisa menyerang email? Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 ini mengenai WhatsApp. Sama kayak tadi ya, apa namanya, jenis serangannya apa, penyebab, dampak, bagaimana caranya gitu ya. Ini kelompok 1 LKPD-nya. Kelompok 2 ini. Dan ini kelompok 6 ini mengenai PC atau komputer. Kira-kira serangan apa saja sih yang bisa apa namanya, menyerang ke laptop atau komputer. Untuk selanjutnya, dari LK yang barusan dijelaskan, nah, setiap kelompok yang terdiri dari 5 orang itu masing-masing anggota kelompok mengerjakan satu soal yang berlainan. Oke? Jadi satu kelompoknya ada 5 orang, kemudian satu LKPD-nya ada 5 soal. Satu anggota kelompok harus mengerjakan satu soal. Setelah menemukan informasi, tuangkan jawaban hasil informasi tadi di lembar jawaban ini seperti ini. Nanti kamu tinggal robek-robek. Ini untuk kelompok 1. Di situ ada nomor soalnya. Ini untuk kelompok 2. Silakan dibagi nanti. Ini untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 4. Ini untuk kelompok 5. Dan ini untuk kelompok 6. Nah, itu ada 5 lembar jawaban. Kamu nanti bagi-bagi, sobek-sobek. Saya mengerjakan soal nomor berapa. Nah, setelah dituangkan ke situ, kamu tuangkan kembali ke dalam LJK Google Doc. Nanti linknya akan akan disiapkan di depan layar gitu. Nah, setelah itu kamu presentasikan jawaban kamu
setiap anggota kelompok wajib mempresentasikan jawaban yang menjadi tanggung jawab saya mengerjakan soal nomor berapa, gitu ya. Jelas sampai sini? Ada yang ditanyakan? Oke, jika sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, silahkan dimulai dari sekarang untuk proses pengerjaan LKPD-nya dengan membagi tugas terlebih dahulu. Setelah itu silahkan kamu proses menjawab dan mencari informasi. Silahkan. Jika sudah mendapatkan informasi, jawaban, kamu bisa tuangkan ke dalam LJK Google Doc. Alamatnya di sini, bisa kamu akses. Nih, bit.ly garis miring LJK MJT 3. Silahkan. Ya, silahkan. Maaf, nanya. Boleh. Kenapa? Kan ini nomor 1 jenis-jenis ancaman serangan. Misalkan kan ada phishing itu dijelaskan secara rinci apa? Iya, iya. Jadi misalkan jenis serangan, contohnya 1 phishing. Kamu deskripsikan phishing itu apa. Terus yang kedua, misalkan ada serangan apa lagi, dideskripsikan serangan itu tuh serangan yang kayak gimana sih. Gitu aja ya. Oke, kita cek masing-masing kelompok ya. Untuk kelompok 1 ini sudah dibagi tiap orang 1 soal, udah? Sudah, Pak. Udah kebagian semua. Oke, sudah ya. Kelompok 2 sudah dibagi soalnya? Sudah, Pak. Sudah. Radit kebagian soal nomor berapa? Nomor 1. Ripa nomor berapa? Nomor 5. Oke. Ini kelompok 3 sudah dibagi semua soalnya. Restu kebagian nomor berapa? Nomor 5. Kemudian Vanessa nomor 4. Oke, silahkan dicari. Ada yang mau bertanya kembali? Oh, bentar. Ini dulu ya, kelompok 2. Nomor 1 sekian. Nomor 1. Nomor 1. Analisis jenis-jenis ancaman. Kira-kira ancaman apa saja sih kamu menganalisis nih? Kira-kira kamu punya WA? Punya, karena kira-kira serangan apa aja sih yang bisa terjadi pada WA? Nah, misalkan, oh ada apa sih contohnya 1? Ada link palsu yang kalau kita klik maka data kita atau WA kita bisa keambil sama orang itu. Nah, itu jadi dijelasin jenisnya apa, kemudian dideskripsikan, misalkan link palsu itu apa sih, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya tadi teh? Kelompok ini mau jadi bertanya? Boleh. Alpi mau nanya nomor berapa? Dari nomor 4 ini gimana, Pak? Nomor 4 apa pertanyaannya? Misalnya bagaimana cara mengatasi website pemerintah yang sudah terkena ancaman? Nah, ini nomor 4. Bagaimana cara mengatasi website yang sudah terkena ancaman? Kira-kira ancaman website itu kan bisa kena apa? Hacker ya, diganti misalkan tampilannya kayak gitu. Karena kira-kira jika sudah terjadi seperti itu, langkah yang harus Alpi ambil gimana nih? Cara memperbaiki, betul sekali, atau cara mengatasi, solusi jika sudah kejadian keserang gitu, gimana sih? Oke, jelas. Ada lagi? Boleh, kelompok 5. Kenapa ini? Oh, ini mau menuangkan hasil informasi ya. Ini kelompok berapa teh? Kelompok 5. Silakan dipegang itunya. Kelompok 5, ini klik di sini.
klik. Nah, ini klik linknya ini. Klik. Nah, kelompok 5 tuangkan soal nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, tulis nama penjawabnya. Nanti di yang itu juga sama. Bisa. Kamu nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5, boleh ke bawahnya nomor 5. Tulis dulu aja nama penjawabnya siapa. Hapus aja itu titik-titiknya ya. Baru di bawahnya isinya. Tinggal yang jawaban di sini disalin ke situ. Oke. Cukup? Silahkan waktunya 5 menit lagi ya semuanya. Yuk, silahkan bekerja sama. Silahkan semuanya bekerja sama, saling membantu. Jika ada yang sudah selesai mengerjakan tugasnya sendiri, bantu temennya untuk mencari jawaban, mencari informasi, atau bantu temennya untuk menuangkan jawaban tadi ke dalam LJK kelompok. Oke, semuanya, jika dilihat dari lembar jawaban kelompok di sini, ini dari kelompok 1 sampai kelompok 6 itu alhamdulillah sudah semua, sudah selesai. Maka untuk selanjutnya kita akan melakukan presentasi atau mengemukakan hasil jawaban yang kita dapatkan barusan. Nah, perhatikan semuanya. Setelah ini, masing-masing anggota kelompok yang bertanggung jawab pada masing-masing soal itu nanti berdiri, kemudian perkenalkan nama, kemudian bacakan soal, dan bacakan jawabannya. Kita mulai dari yang bertanggung jawab untuk mengerjakan soal nomor 1. Silahkan berdiri dari masing-masing kelompok. Kelompok 2 yang soal nomor 1 siapa berdiri? Kelompok 3, 4, 5, 6. Kelompok 6 siapa yang soal nomor 1? Silakan berdiri. Oke, kita akan mulai dari kelompok 1. Nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Muslimin dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Analisis jenis-jenis ancaman atau serangan yang terjadi pada email. Yaitu yang pertama ada spam, phishing, spear phishing. Spam yaitu tindakan penyalahgunaan layanan pesan elektronik yang dilakukan secara massal, yang di dalamnya terkandung konten dengan maksud dan tujuan negatif. Phishing, serangan yang menggunakan email palsu atau tautan yang menyesatkan untuk mencuri informasi pribadi. Dan spearing phishing yaitu bentuk serangan cyber yang semakin meresahkan telah menjadi sorotan utama dalam dunia keamanan digital. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radit Alwiansyah. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu pertanyaannya analisis jenis-jenis ancaman atau jaringan yang terjadi pada WhatsApp. Kemudian deskripsikan ancaman atau serangan tersebut. Ancaman atau serangan yang terjadi pada WhatsApp yaitu salah satunya ada yang namanya Virtex. Virtex adalah kepanjangan dari virus teks dan merupakan kumpulan teks atau virtual text atau kode yang disusun sedemikian rupa dengan tujuan mengganggu kerja aplikasi WhatsApp, dan akibat yang ditimbulkan dari Virtex adalah mampu merusak sistem operasi pada smartphone. Terima kasih. Kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darul Rahman. Saya akan mempresentasikan soal nomor 3. Analisis jenis-jenis ancaman atau serangan yang terjadi pada Facebook. Kemudian deskripsikan ancaman atau serangan tersebut. Phishing, serangan yang menggunakan email palsu. Malware, sejenis program jahat atau malware yang mengancam korban. Virus, suatu program komputer yang bersifat mengganggu. Trojan, suatu program yang sudah diciptakan agar melakukan pengintaian pada komputer. Lanjut ke kelompok 4.
Saya Anip Septian akan menjawab soal nomor 1, analisis jenis-jenis ancaman serangan yang terjadi pada website pemerintah, kemudian deskripsikan. Jawabannya 1. Ancaman phishing. Phishing merupakan metode penjahat cyber untuk mendorong korbannya melakukan hal-hal merugikan seperti mengunduh dan menjalankan malware atau membuka situs web palsu. 2. Ancaman malware. Malware merupakan perangkat lunak yang bekerja memasuki komputer tanpa perizinan dan dapat merusak sistem server dan jaringan komputer. Kelompok selanjutnya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya M. Ilyas. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu malware adalah suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak sistem komputer. Yang kedua, farming adalah teknik penipuan yang bertujuan untuk mengambil data-data pribadi. Kelompok terakhir, kelompok 6. Silakan. Kenalkan, nama saya Muhammad Dijar Abdullah. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Analisis jenis-jenis ancaman atau serangan yang terjadi pada PC, kemudian deskripsikan ancaman atau serangan tersebut. 1. SQL injection. Suatu jenis injeksi berbentuk instruksi SQL yang diinjeksikan ke dalam data plain input agar mempengaruhi eksekusi SQL command yang sudah ditentukan. 2. Man in the middle attack atau MID adalah jenis cyber attack yang dapat menyusup ke dalam jaringan dengan tingkat keamanan lemah seperti WiFi publik. Oke, terima kasih atas presentasi soal nomor 1 beserta jawabannya dari masing-masing kelompok. Nah, sekarang dari jawaban-jawaban dari teman-teman kita yang menjawab soal nomor 1 tadi disimpulkan banyak sekali. Salah satunya ancaman atau serangan yang paling banyak adalah phishing. Kira-kira phishing itu apa sih? Ada yang tahu? Oke, Restu duluan. Silahkan. Phishing adalah serangan yang menggunakan email palsu atau tautan yang menyesatkan untuk mencuri informasi pribadi. Oke, terima kasih Restu. Phishing itu bunyinya seperti email palsu atau ada link atau tautan yang membahayakan bagi kita, iya gak? Yang jika mana kalau link itu diklik bisa berakibat apa? Fatal. Salah satunya perangkat kita bisa terkena virus atau akun kita bisa dihack, jadi gak bisa diambil lagi gitu ya. Untuk anggota kelompok yang bertanggung jawab pada soal nomor 3, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Soneji. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Analisislah dampak apa yang mungkin dirasakan jika terkena ancaman atau serangan tersebut. Yang pertama adalah kehilangan data atau akun. Serangan dapat mengakibatkan pencurian akun atau kerusakan data yang penting. Yang kedua adalah gangguan operasional. Jaringan yang terganggu dapat menyebabkan gangguan bisnis atau layanan publik. Yang ketiga, kehilangan reputasi. Serangan terhadap data sensitif yang dapat merusak kepercayaan pengguna atau pelanggan. Dan yang terakhir adalah ketidakstabilan sistem. Serangan bisa menyebabkan kegagalan sistem yang krusial seperti infrastruktur kesehatan atau keamanan publik. Kita kalau terkena serangan jaringan, apa nih yang akan kita rasakan? Misal, contohnya seperti ini. Kita punya Facebook, kemudian diserang. Atau misalkan kita salah ngeklik. Maka dampak yang terjadi pada Facebook kita adalah apa, Radit? Dampak terkena ancaman atau serangan jaringan yaitu kehilangan data akun, gangguan operasional, kerugian finansial, kehilangan reputasi, ketidakstabilan sistem. Oke, tadi yang pertama kali disebutin adalah kehilangan akun. Iya, itu yang banyak terjadi di dunia media sosial, yang mana kalau kita salah ngeklik, bisa-bisa akun kita yang menjadi hilang. Sudah tuntas semuanya, kita mempresentasikan jawaban LKPD dari soal nomor 1 dengan sampai soal nomor 5 dengan sangat baik. Nah, untuk selanjutnya, tadi kamu itu simpulkan banyak sekali. Kita contoh analisis 1, misalkan gini. Penyebab terjadinya serangan pada PC.
PC jenis-jenis serangannya ada banyak. Satu, virus. Jika PC tersebut sudah terkena virus, langkah yang harus kita lakukan adalah menghapus virusnya menggunakan antivirus. Kalau setelah dilakukan pemindaian oleh antivirus dan virusnya masih ada, maka langkah yang harus kita lakukan adalah menginstal ulang PC tersebut sehingga virusnya hilang. Tapi resikonya datanya juga ikut hilang itu. Nah, jadi daripada mengatasi lebih baik mencegah. Bagaimana mencegah agar virus tidak berkembang di dalam PC? Mengaktifkan firewall sehingga lalu lintas di internet itu akan terfilter oleh firewall. Jadi penting sekali sistem keamanan jaringan ini untuk melindungi data kita dari virus atau dari serangan-serangan pada jaringan. Oke, untuk selanjutnya mau bertanya kembali, apa yang sudah kita pelajari selama kurang lebih 1 jam ke belakang? Apa? Menjaga keamanan akun agar tidak terkena virus. Menjaga keamanan akun agar tidak terkena serangan virus dan lain-lainnya. Oke, bisa. Ada lagi selama 1 jam ke belakang tadi kita membahas apa? Dampak yang akan terjadi karena serangan virus. Oke, dampak yang akan terjadi dari serangan virus tadi. Ada lagi yang mau menambahkan? Boleh, Radit. Bisa mengetahui jenis-jenis virus yang seperti phishing, malware, dan lain-lain. Oke, kita bisa mengetahui jenis-jenis ancaman atau serangan itu apa saja sih? Seperti tadi virus, malware, phishing, dan lain sebagainya. Betul sekali. Sekarang bertanya kembali. Kira-kira bagaimana perasaan kalian pada saat mengikuti proses pembelajaran hari ini? Apa yang membuat senang? Mendapat ilmu lebih banyak, bisa mengetahui apa tadi? Ancaman dan serangan pada PC, pada akun, gitu ya. Ada kendala tidak pada saat mengerjakan LKPD tadi? Kenapa kendalanya? PC-nya kedap-kedip, mungkin yang ini terkena virus. Oke. Ini kendalanya PC-nya. Ada lagi yang lain? Terkendala apa? Digangguin tadi Digangguin apanya? link jawabannya. Oh, masih ada yang jahil dari LKPD-nya gitu. Ada lagi? Cukup? Jadi cuman proses pengerjaannya aja ya. Kalau proses pencarian informasinya aman. Sekarang kita akan kembali ke tempat kita masing-masing sebelum dibagi kelompok. Kamu setelah ini silahkan kerjakan 5 soal. Terakhir, nanti alamat untuk mengerjakannya ada di depan. Silakan boleh kembali ke tempat duduk masing-masing, menempati PC yang connect internet, silakan. Selanjutnya akan diberikan soal post test yang terdiri dari 5 soal. Silakan akses alamatnya ada di depan ini. bit.ly/posttest MJT 3. Nanti akan muncul soal sebanyak 5 butir soal untuk mengukur pengetahuan kalian setelah mengikuti proses pembelajaran. Silakan dikerjakan.
Baik, jika sudah, kita berikan apresiasi, kita berikan aplaus untuk diri kita sendiri karena telah berhasil menyelesaikan kegiatan pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Kita berikan tepuk tangan. Oke, intinya tetap semangat untuk kegiatan belajar, jangan sampai menyerah di kegiatan pembelajaran hari ini dan pembelajaran selanjutnya. Setelah ini, untuk selanjutnya, materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya adalah mengenai konsep kerja sistem wireless dan bagaimana mengamankan sistem wireless tersebut. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali. Silahkan dipimpin kembali oleh Anip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.